Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini dia pernah tinggal di sebuah panti asuhan. Namun siapa sangka panti asuhan tempat dia tinggal ternyata itu dihuni oleh banyak makhluk yang cukup menyeramkan. Dan hampir setiap saat si narasumber ini harus mengalami hal yang cukup menyeramkan. Bukan dia saja, tapi hampir semua yang tinggal di panti asuhan ini ternyata mengalami hal yang cukup menyeramkan. Bagaimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, siapkan kopi, siapkan cemilan sebelum mendengarkan ceritanya, supaya kalian lebih rileks. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Cerita ini adalah tentang sebuah panti asuhan yang beroperasi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu, kondisi negara masih penuh dengan pergolakan. Begitu banyak anak-anak yang terlantar yang membutuhkan tempat tinggal, makanan, dan orang untuk merawatnya. Salah satu buku yang terdapat di perpustakaan bangunan ini menunjukkan sebuah foto para pengelola panti asuhan bersama anak-anak dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Tubuhnya kurus, perutnya membuncit seperti keadaan busung lapar. Untuk itulah panti asuhan ini berdiri, agar mereka bisa setidaknya memiliki tempat untuk tinggal, mendapatkan makanan, pendidikan, hingga mereka dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun ada satu fakta tentang bangunan panti asuhan ini. Panti asuhan ini merupakan bangunan Belanda yang dulunya merupakan bangsal rumah sakit jiwa untuk tentara-tentara Belanda korban Perang Dunia Kedua. Mereka dirawat di tempat ini dan meninggal di tempat ini juga. Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang hidup di panti asuhan tersebut selama hampir 10 tahun. Tidak hanya kesaksian darinya, ternyata cerita yang sama juga muncul dari penghuni panti yang lainnya yang tinggal di sana pada waktu yang sama. Pada tahun 1998, seorang anak yang diantarkan oleh neneknya ke panti asuhan itu. "Maaf ya nak, nenek sudah gak bisa lagi untuk merawatmu." Itulah perkataan nenek yang diucapkan saat mengantarkanku ke sebuah bangunan panti asuhan ini. Sebuah bangunan yang besar, tua, namun cukup kokoh. Sebuah bangunan dengan banyak anak kecil yang tinggal di sana sebagai rumah mereka. Dan setelah ini, panti asuhan ini akan menjadi rumahku juga. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Perceraian ibu dan ayah membuat nenek terpaksa menaruhku di panti asuhan ini. Kedua orang tuaku tidak tahu pergi kemana, dan nenekku sudah tidak mampu lagi untuk menafkahiku, bahkan untuk bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Ia pun tidak yakin. Saat itu, aku masih berusia 7 tahun dan duduk di bangku SD kelas 1. Berkali-kali aku menolak, namun keputusan nenek ini sudah bulat. Menurutnya, keberadaan di tempat ini jauh lebih baik dibandingkan hidup bersamanya. Aku pun mau tidak mau harus membiasakan diri hidup di tempat ini dengan anak-anak yang ternyata cukup banyak dengan seumuranku. Awalnya, aku mengira aku ini yang bernasib paling mengenaskan. Tapi saat aku mengetahui nasib anak-anak lain, aku berubah pikiran. Ditinggalkan begitu saja oleh orang tua mereka, diantarkan oleh dinas sosial. Bahkan ada seorang anak yang ditemukan di depan panti asuhan dengan diletakkan di dalam kardus begitu saja. Ya, itulah kami. Rata-rata yang terjadi pada kami di sini bukanlah atas kesalahan kami sendiri, namun kami hanya bisa menerima dan menjalaninya. Saat itu aku langsung dibawa oleh salah satu pengurus panti asuhan itu. Sebut saja namanya Om Rio. "Kamarmu di bawah ya, biar nanti diantar sama teman-teman yang lain," ucap Om Rio. Panti asuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelas di sekolahnya. Untuk kelas 1 sampai 3 SD,
diberi nama kelompok Jambu. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD diberi nama kelompok Nakula. Dan untuk kelas 1 sampai kelas 3 SMP diberi nama kelompok Sadewa. Entah mengapa, satu kelompok menggunakan nama buah dan sisanya menggunakan nama pewayangan. Saat itu tak ada yang peduli tentang hal tersebut. Aku berada di kelompok Jambu yang saat aku masuk itu berisi sekitar 30 anak. Semuanya tidur dalam satu kamar yang berisi ranjang susun yang berderet. Namun, jangan kira kami tidur di atas kasur. Ranjang itu hanya dihalapisi tumpukan terpal untuk kami tidur. Kalian bisa menebak sendiri bagaimana rasanya tidur di ranjang seperti itu. Kamar ini memiliki cukup banyak jendela teralis dengan gaya bangunan lama seperti bangsal-bangsal rumah sakit. Yang menjadi perhatianku, lampu kamar ini tidak berwarna putih ataupun kuning seperti pada lampu umumnya, tapi berwarna hijau. Saat itu, kondisi panti asuhan ini memang sangat memprihatinkan. Tempat ini diurus oleh salah satu yayasan di mana mereka akan berusaha mencari uang ataupun donatur untuk membiayai kebutuhan tempat ini. Sayangnya saat itu masih sedikit masyarakat yang tahu tentang keberadaan panti ini, sehingga donatur pun masih sangat sedikit. "Dimakan Tile, jangan bengong aja," tegur Jereng teman baruku yang melihatku terdiam memandangi makanan di hadapanku. Beberapa anak-anak di tempat ini memiliki panggilan akrab yang terkadang membuat orang-orang lupa akan nama aslinya. Panggilan Tile sendiri melekat kepadaku. Menurut mereka, aku ini mirip dengan salah satu tokoh film yang ramai pada masa itu. Saat itu, bukannya aku tidak lapar, tapi perasaanku benar-benar membuatku merasa tidak bernafsu untuk makan. Dan makanan yang disediakan hanya nasi putih dan pepaya mentah yang direbus. Itu benar-benar bukan jenis makanan yang pernah kumakan sebelumnya. Namun Jereng mengatakan bahwa aku harus membiasakan diri dengan makan di tempat ini. Ada makanan seperti ini saja, kami harus bersyukur. Karena mereka bercerita bahwa pernah ada suatu saat di mana panti ini tidak bisa menyediakan makanan. Setiap jam 9 malam akan ada pengasuh panti yang akan memastikan anak-anak sudah masuk ke kamar untuk tidur. Mereka akan mengecek satu persatu kamar dan tiap kelompok. Setelah itu, biasanya pengasuh yang akan bertugas, mereka akan pulang dan terkadang menginap di pos depan. Kalau bukan Om Rio, biasanya Om Irwan yang bergantian jaga untuk bertugas. Tapi hari itu, saat aku pertama masuk, aku merasakan ada sedikit keganjilan. Beberapa lama setelah pengasuh itu pergi, ada sekitar 20 anak pindah tidur dari tempatnya. Mereka tidur di tempat lain dan hanya tersisa sekitar 10 anak yang tidur di kamar kelompok Jambu. Saat itu, aku belum mengerti dengan apa yang mereka lakukan dan memilih untuk tetap tidur bersama 10 anak lainnya. Tapi saat lewat tengah malam, aku setengah terbangun dengan suara-suara yang terdengar di telingaku. Aku mendengar suara lonceng. Suara lonceng itu disusul dengan suara paduan suara yang sayup-sayup muncul dan menghilang. Kedua suara itu terdengar bergantian dan berlangsung cukup lama. Walaupun begitu, aku tetap tenang dan berusaha untuk tidur lagi. Dan tak berapa lama, aku mendengar ada suara. Shhh, shhh, shhh. Ada suara benda yang seperti diseret dan suara langkah kaki. Tak lama kemudian, aku mendengar ada suara sabetan tak jauh dari tempatku berada. Aku menduga itu adalah sosok pengasuh yang sedang menginspeksi anak-anak yang belum tidur. Walaupun begitu, entah mengapa, aku merasa seolah-olah ada yang memperhatikanku, dan itu membuatku merinding. Aku dibangunkan saat matahari mulai terbit. Saat itu, ada perbincangan di antara anak-anak tentang bekas luka di tubuh seorang anak. Mereka membicarakan seolah-olah sudah terbiasa dengan hal itu. Aku penasaran, namun aku masih belum berani berbicara dengan mereka. Hari itu, aku mulai coba berbaur dengan anak-anak yang lain.
Aku memulai pagi hari dengan sarapan yang telah disediakan. Tidak kalah aneh, kami disajikan mie instan yang dimasak secara bersamaan. Bayangkan, kalian makan mie goreng dan mie rasa soto bumbunya dicampur dan disajikan. Percaya atau tidak, hampir setiap pagi inilah sarapan kami. Rata-rata memang mie instan dan beras yang banyak diberikan oleh donatur yang menumpuk di dapur. Sekolah kami tidak terlalu jauh dari bangunan panti. Hanya cukup berjalan kaki beberapa menit, kami sudah sampai di sekolah. Dari situlah aku tahu bahwa bangunan panti ini ternyata hanya dipisahkan oleh sebuah taman bermain dengan sebuah kapel. Dari kapel itulah aku mendengar suara paduan suara dan lonceng semalam. Reng, itu semalam banyak yang gak tidur di kamar. Itu pada kemana sih? Aku coba bertanya kepada Jereng tentang kejadian semalam. Katanya pada tidur di lorong WC, tapi nggak tahu kenapa. Jereng juga belum lama tinggal di panti ini. Baru beberapa hari, anak-anak itu memilih untuk tidur di lorong WC. Mendengar jawaban Jereng, aku pun semakin penasaran. Malam berikutnya, hal yang sama pun terjadi. Awalnya, mereka tidur di kamar. Namun saat mulai terdengar suara paduan suara dan lonceng yang bergantian, mereka pergi dan meninggalkan kamar. Aku mencoba untuk tidur sekali lagi, tapi kali ini sulit. Ada suara langkah. Langkah itu bergantian dengan suara benda yang diseret. Suara itu persis seperti suara yang kemarin ku dengar. Aku cepat-cepat menarik selimutku dan menutup mata. Tapi suara itu terdengar semakin dekat dan masuk ke ruangan kelompokku. Aku tidak ingin ketawa kalau aku belum tidur. Tapi perasaanku benar-benar aneh saat itu. Apalagi aku merasa pengasuh itu berhenti di suatu tempat dan melakukan pergerakan yang tidak masuk akal. Rasa penasaran membuatku memutuskan untuk membuka mata. Dan apa yang kulihat saat itu benar-benar membuatku pucat. Dia bukan pengasuh dari panti asuhan kami. Aku benar-benar pucat sehingga tidak mampu bergerak. Yang kulihat saat itu adalah sosok perempuan berseragam perawat Belanda yang sudah lusuh. Ia membawa sebuah benda seperti rotan tipis yang ia seret sambil terus tertawa dengan suara pelan. Saat itu ia terdiam dan menatap salah satu anak sambil menahan tawanya. Tapi setelah beberapa saat, ia tiba-tiba mengamuk dan menyabat tubuh anak itu hingga berkali-kali. Ia melakukannya kembali sambil terus tertawa, seolah-olah benar-benar menikmati tindakannya ini. Aku yang melihatnya pun hanya ketakutan. Yang ku bisa hanya menutup mata dan berharap pagi segera datang. Esoknya, terjadi hal yang sama. Seorang anak bangun dengan beberapa luka sabetan di tubuhnya. Ia adalah anak yang kulihat semalam dan disitulah aku baru mengetahuinya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam-malam tertentu, seringkali terdengar suara lonceng dan paduan suara dari kapel. Hal itu biasa terjadi selama beberapa malam. Anak-anak kelompok jambu yang sudah lebih lama tinggal di sana sudah tahu karena setiap ada paduan suara dan lonceng itu terdengar, maka sosok itu pasti akan muncul. Sosok perempuan berseragam perawat yang lusuh ini akan muncul dari lorong dan masuk ke kamar kelompok jambu. Ia akan memukuli anak-anak yang tidur di kamar itu secara acak dengan menggunakan batang rotan tipis di tangannya. Mereka yang dipukuli tidak akan sadar saat tidur, tapi pagi harinya tubuh mereka akan merasakan nyeri dengan luka sabetan yang ada di beberapa bagian tubuh mereka. Mereka yang tidur di lorong kamar mandi sering melihat dari jauh. Mereka benar-benar melihat sosok itu berjalan di lorong kamar dengan menyeret batang rotan sambil tertawa. Tapi suara tawanya ini pelan, bahkan tampak seperti orang gila. Aku sendiri pernah mengalaminya saat paduan suara dan lonceng itu terdengar hanya pada malam-malam tertentu.
Walaupun begitu, kami tidak pernah tahu kapan suara itu terdengar. Beberapa dari kami terlambat sadar saat suara paduan suara itu terdengar, termasuk aku. Aku merasakan sendiri saat bangun dengan wajah dan bagian tubuh yang ada bekas luka sabetan. Bahkan membekas saat ini luka sabetan itu di tubuhku. Rasanya sakit, benar-benar sakit. Dan itu hanya terjadi satu atau dua kali. Suatu ketika, ada alumni bernama Mas Lukman. Ia datang ke panti asuhan ini. Ia hanya menyerahkan beberapa bantuan sambil memandangi kamar-kamar yang mungkin dulu sempat ia tempati. Aku tidak menyangka saat itu ia menanyakan tentang sosok perawat ini. Kami diceritakan bahwa kamar yang kami tempati ini dulunya adalah bangsal rumah sakit jiwa, di mana tempat merawat tentara-tentara Belanda. Mereka adalah tentara korban Perang Dunia Kedua yang mengalami gangguan jiwa. Itulah mengapa lampu di kamar itu selalu berwarna hijau. Kalaupun putus, selalu diganti dengan warna hijau ataupun merah. Saat masih berupa bangsal, setiap ada pasien yang berisik di tengah malam, perawat itu akan datang dengan masuk ke dalam bangsal dan memukuli pasien yang terikat satu persatu. Ia juga mengatakan bahwa saat itu kemungkinan perawat itu juga memiliki gangguan mental, di mana ia menikmati saat menyiksa pasien di bangsal. Mas Lukman juga mengalami hal serupa saat ia masih kecil. Ia sering diteror oleh sosok hantu perawat ini. Sama seperti kami, ia juga sering mengadu tentang keberadaan sosok itu kepada pengasuh dan pengurus panti asuhan. Biasanya dilakukan doa bersama. Namun, ketenangan itu hanya terjadi sementara. Dan saat suara lonceng dan paduan suara itu terdengar kembali, sosok hantu perawat dengan pakaian lusuh itu pasti akan muncul. Untuk bertahan hidup di panti asuhan ini, nasi dan tempe itu adalah makanan mewah di tempat ini. Selain pepaya mentah dan mie instan, nasi yang dikepal dan dibumbui garam, itu adalah makanan siang yang paling sering disediakan di sini. Ada sup yang hambar saja, kami sudah bersyukur. Untuk daging, itu sangat jarang sekali. Benar-benar jarang. Kami bisa merasakan makan daging ayam ataupun daging sapi, biasanya hanya pada saat ada donatur yang membuat acara. Terkadang memang ada susu, tapi itu pun rasanya cukup aneh. Untuk senioritas di panti asuhan, sudah pasti, dan itu bukan menjadi rahasia umum lagi. Sekedar menahan pukulan ataupun tendangan dari senior karena masalah kecil, itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Apalagi saat mereka mendapatkan kekuasaan untuk mengawasi kami yang belum tidur. Pernah aku kepergok saat masih terjaga saat mereka mengecek kamar. Saat itu, aku dan salah satu temanku dipaksa untuk duduk berhadap-hadapan dan saling menampar satu sama lain. Bukan sebuah permainan. Mereka memastikan tamparan itu mendarat sekuat tenaga di pipi kami. Belum lagi, malam-malam kami dikagetkan saat seorang anak diseret oleh senior dari kelompok Sadewa untuk masuk ke kamar mandi. Ia dipaksa berendam di bak mandi dan tidur di kamar mandi sampai pagi. Pengawas saat itu hanya 2 orang dan untuk mengurus lebih dari 50 anak. Hal-hal seperti ini sering lepas dari pengawasan mereka. Suatu ketika, aku sempat menjadi sasaran keisengan anak-anak kelompok Sadewa. Mereka mengambil bantal dan selimut dan mengambil jatah makananku. Ketika aku hendak meminta kembali, aku malah dibawa ke kamar mereka dan kalian bisa menebak apa yang akan terjadi. Aku keluar sambil menangis dengan tubuh babak belur. Menurut teman-temanku, aku keluar dengan tubuh masih bisa berjalan saja, itu sudah bagus. Ucapan itu membuatku membayangkan bahwa mungkin saja kejadian ini akan terulang dan bisa lebih parah lagi. Belum lagi dalam keadaan seperti ini, kami masih berurusan dengan hal-hal yang tidak bisa kami mengerti. Sosok hantu perawat Belanda ini adalah salah satu penghuni di sana. Gangguan-gangguan lain pun sering terjadi. Pernah saat aku terbangun di tengah malam dan melihat dari kasur atas yang terletak di ujung kamar, tiba-tiba tampak sebuah kepala berambut panjang yang tergantung mengintip ke bawah.
Kepala itu berayun-ayun begitu saja dengan rambutnya yang menjuntai. Ketukan bahkan gedoran di jendela kaca kamar itu sudah menjadi hal yang umum. Kami sudah tahu jika itu sering terjadi dan kami juga sering saling mengingatkan. Jangan pernah ada yang menoleh ke arah kaca jendela karena pasti mereka akan melihat sosok tentara Belanda berpakaian seragam rumah sakit jiwa dengan muka yang cukup menyeramkan. Untuk betah di sana, jelas tidak. Bahkan satu persatu anak dari kelompok jambu pun mulai berkurang. Beberapa nekat untuk kabur dan berharap menemukan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Aku pun begitu. Berbekal ilmu yang diberikan oleh beberapa teman, akhirnya aku memutuskan untuk kabur dari panti untuk pulang. Aku membutuhkan uang untuk ongkos. Beruntungnya, aku mengingat jalan pulang yang hanya harus menaiki satu kali kendaraan umum. Beberapa teman panti memberikan info tentang cara-cara untuk kabur dari panti ini. Di dekat stasiun yang berbatasan dengan sebuah kampus, aku duduk di pinggiran jalan sambil setengah tidur. Di depanku ada bekas makanan ringan, tempat aku mengharapkan belas kasih dari siapapun yang lewat di tempat itu. Aku hanya mengadahkan tangan sambil tertidur saat itu. Dan saat aku tersadar, biasanya sudah ada uang receh yang mengisi kantung itu. Saat itu, ongkos naik angkutan umum hanya Rp1.000. Aku pun segera menggunakan uangnya untuk pulang ke rumah. Tapi ternyata yang kulakukan ini hanyalah tindakan bodoh. Aku hanya menyakiti diriku sendiri. Saat aku sampai di rumah, aku pikir nenekku ini akan menerima penjelasanku dan kasihan dengan penderitaan yang aku alami di panti asuhan. Tapi ternyata aku salah. Saat itu juga, nenek segera mengantarkanku kembali ke panti asuhan. Tidak hanya satu kali, sampai aku tumbuh pun aku sempat melarikan diri dari panti asuhan sampai 10 kali. Setiap kali aku kembali ke nenek, ia selalu mengembalikanku ke panti asuhan. Dan aku pun tersadar bahwa sudah tidak ada tempat lagi di keluargaku. Saat naik ke kelas 4 SD, aku pindah ke kamar Nakula. Kamar ini berada di lantai 2 bersebelahan dengan kamar Sadewa. Namun kedua kamar ini dipisahkan dengan pagar tinggi. Ada sejarahnya mengapa pagar ini dibangun. Dulu, sebelum generasi kami, anak-anak Sadewa yang paling senior sering melakukan pembulian ke anak-anak Nakula. Sedikit gambaran tentang separah apa tentang pembulian pada masa itu. Yang paling ringan adalah selimut dan bantal mereka dicuri. Saat itu, jumlah bantal dan selimut jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah anak. Dibawa ke halaman kosong dan dipukuli, itu sudah biasa. Terkadang juga ada yang sengaja dipermalukan dengan ditelanjangi di depan orang banyak. Yah, itu memang sering terjadi di sini. Oleh karena itu, pagar tinggi pun dibangun agar anak-anak Sadewa tidak dengan mudah bisa ke kamar Nakula. Mereka harus memutar lewat bawah untuk sampai ke kamar anak-anak Nakula. Di umur ini, aku mulai mengenal kenakalan. Untuk mendapatkan uang, kami tidak lagi mengemis. Biasanya di kelas 4, anak-anak di sekolah pada umumnya sudah membawa uang saku. Saat itu, kami anak-anak panti terkadang memalak anak-anak rumahan yang satu kelas untuk sekedar mendapatkan uang 1.000 ataupun 2.000. Uang itu kami gunakan untuk berbagai hal. Ada yang untuk membeli rokok, majalah dewasa, dan yang paling sering ini digunakan untuk rental main PS yang memang ramai pada masa itu. Sampai besar, Jereng ini menjadi teman baikku. Dan ada satu lagi yang sering bersama kami. Ia bernama Caplang, tentu saja itu panggilan akrabnya. Saat uang kami sudah terkumpul, biasanya kami akan menggunakannya untuk bermain rental PS1 di rental 24 jam. Jaraknya beberapa ratus meter dari panti asuhan. Untuk mencapai ke sana tanpa ketahuan, kami harus memanjat lewat belakang bangunan panti dan menaiki atap. Baru pertama kali aku melakukan itu. Sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa kulupakan terjadi dan membuat bulu kuduku terus berdiri jika mengingatnya. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku mengikuti Jereng dan Caplang untuk memanjat ke atap dan keluar pagi hari. Sayup-sayup, aku mendengar suara lonceng dan paduan suara dari kapel. Saat itu aku berpikir,
Aku sudah tidak tinggal di kamar jambu lagi, maka aku tidak perlu takut dengan sosok hantu perawat Belanda itu lagi. Ternyata dugaanku salah. Saat suara paduan itu terdengar, aku mendengar ada suara mendekat dari arah belakang. Suara itu terdengar seperti suara benda yang beradu dengan genteng. Reng, dengar suara nggak? Suara apaan? Udah cepetan keburu ketahuan Om Rio, balas Jereng yang memang cukup was-was. Kami pun tidak menghiraukan suara itu dan terus pergi. Tapi saat turun dan berbalik, kami melihat Caplang sedang menatap ke satu sisi dengan wajah yang pucat. Kami pun berbalik menatap ke arah pandangan Caplang dan seketika tubuh kami menjadi lemas. Di sana ada sosok pria berawakan bule dengan wajah yang rusak. Kakinya terikat dengan rantai dan beban berbentuk bola. Puk, puk. Suara itu terdengar dari makhluk itu. Ia terlihat sedang memukuli satu persatu genteng atap panti dengan bola beban di kakinya. Kami pun tergesa untuk turun dengan hati-hati. Kami berusaha secepat mungkin agar sampai ke bawah dan tidak berurusan dengan makhluk itu. Alhasil kami pun berhasil. Tapi saat kami sampai di bawah, tiba-tiba sosok itu sudah berada di pinggir genteng. Ia menatap kami begitu saja dengan rantai dan bola beban yang menggantung di kakinya. Cabut lek, cabut lek, cabut lek. Jereng yang menyadari aku sedang terpaku segera menarikku dan Caplang untuk pergi dari sana. Aku dan Caplang pun segera berlari dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin sembari berharap makhluk itu tidak mengikuti kami. Saat itu, kami berusaha melupakan kejadian itu dengan menghabiskan uang kami di rental PS. Sayangnya, itu bukan pertemuan terakhir kami dengan makhluk berwujud pasien rumah sakit jiwa itu. Suatu malam, pernah saat itu tidak ada pengasuh yang menjaga di malam hari. Saat itu, sebagian anak-anak Nakula dan Sadewa menghabiskan waktu di depan kamar tanpa ada yang berani melarang. Saat tengah malam lewat, suara itu muncul. Suara paduan suara dan lonceng yang saling bergantian. Perasaanku langsung tidak enak. Namun yang ku tahu, sosok hantu perawat yang muncul bersamaan dengan suara itu tidak pernah naik ke atas. Oleh karena itu, aku berusaha untuk tenang. Sialnya, ternyata kamar Nakula ini memiliki permasalahan lain. Jauh dari lorong menuju kamar ini, kami yang sedang nongkrong di depan kamar tiba-tiba melihat sepasang kaki berjalan mendekat ke arah kami. Salah satu kaki itu terikat dengan rantai dan beban bola yang cukup besar. Suara kaki dan rantai yang beradu benar-benar terdengar jelas. Sontak, kami yang melihatnya pun segera masuk ke kamar dan mengunci dengan selop besar, berharap makhluk itu tidak bisa masuk ke dalam kamar. Suara pintu yang digedor terdengar dari sisi pintu arah bawah. Sontak kami langsung membayangkan bahwa itu berasal dari makhluk tadi. Suara itu terdengar seolah-olah suara orang yang menendang bersahutan dengan bola beban yang ikut menabrak pintu. Sayangnya, suara itu tak kunjung berhenti. Suara itu terus terdengar sampai beberapa jam dan tidak ada seorang pun dari kami yang bisa tidur. Keesokan harinya, aku pun bertanya dengan senior-senior mengenai sosok itu. Rupanya, kelompok Nakula dan Sadewa sudah mengetahui tentang pasien ini sejak lama. Namun mereka memang tidak ingin memberitahukan kepada anak-anak kelompok jambu. Mereka percaya bahwa sosok itu adalah pasien dari bangsal ini saat dulu masih berfungsi. Ia mengenakan seragam pakaian rumah sakit jiwa dengan nomor yang ada di pakaiannya. Pakaiannya memang sudah lapuk, tapi nomor itu tampak jelas berada di dada kirinya. Kakinya terikat rantai dan bola beban, seolah-olah memang ia dibuat agar tidak bisa meninggalkan tempat ini. Pernah ada suatu anak dari Nakula yang sudah kesal dengan kemunculan makhluk itu. Ia sempat mengumpat dan memaki-maki makhluk itu saat hendak mencoba masuk ke kamar. Dan yang terjadi benar-benar tidak terduga. Makhluk itu benar-benar masuk ke dalam kamar. Entah mengapa selama ini makhluk itu hanya menggedor-gedor pintu.
Padahal sebenarnya ia bisa saja menembus pintu tersebut. Tapi ia seolah-olah menakuti kami dengan menggedor-gedor pintu. Tapi saat itu, akhirnya ia masuk. Anak itu merasa ketakutan. Melihat sosok itu akhirnya menampakkan diri di depannya. Sosok pasien dengan kaki terikat rantai itu menatap anak yang mengumpatnya dengan tatapan penuh amarah. Ia pun mengambil kakinya yang terikat dengan rantai hingga putus dan melemparkan kaki dan rantainya itu ke wajah anak tersebut. Paginya, anak itu ditemukan pingsan di bawah dengan luka memar di wajahnya. Ia menceritakan apa yang terjadi saat itu dan berhasil membuat teman-teman yang lainnya jadi ketakutan. Ada juga yang pernah melihatnya saat makhluk itu muncul dan masuk ke kamar. Ia sering meludahi anak-anak yang sedang tidur di kamar itu. Makhluk-makhluk yang ada di panti asuhan ini seperti memiliki wilayahnya sendiri dan tidak pernah kami temukan hantu di ruangan tertentu melintas ke ruangan lain. Seperti sosok hantu perawat Belanda yang hanya muncul di sekitar kamar tidur jambu. Sosok pasien dengan kaki terikat rantai itu hanya di sekitaran wilayah Nakula dan Sadewa. Walaupun sudah mengetahui sebanyak itu, ternyata masih banyak sosok-sosok hantu di panti asuhan itu yang belum kami ketahui. Kalian pernah dengar permainan Dornama? Sebenarnya, ini hanyalah permainan petak umpet biasa. Hanya saja, bila kita menemukan anak yang bersembunyi, kita harus menyebutkan Dor namanya dan keterangannya. Contoh, Dor Jereng di bawah meja berbaju merah. Saat itu, kami pulang sekolah dan tidak langsung kembali ke kamar. Kami bermain dulu di lapangan SD bersama beberapa teman sekolah. Ini adalah salah satu permainan favorit pada waktu itu. Caplang berjaga. Ia paling mahir dalam mencari teman-teman yang bersembunyi. Apalagi, ia yang mengenalkan permainan ini kepada kami, yang artinya dia sudah lebih dulu mengetahui di mana tempat-tempat potensial untuk bersembunyi. Aku paling suka saat kebagian jaga dan mencari teman-teman yang bersembunyi. Apalagi kalau yang mengagetkan mereka yang yakin bahwa tempat persembunyiannya ini tidak akan ditemukan. Saat itu, tanpa sadar, langit mulai memerah. Aku berpikir ini adalah putaran terakhir permainan kami. Dor, Eka di atas pohon mangga, kaos hijau. Aku menebak persembunyian salah satu anak di pohon mangga bersama Jereng dan Caplang yang sudah ketahuan duluan. Dor, Eka, udah kak, udah ketahuan, cepet turun, udah mau malam, ucapku. Eka tidak menjawab. Saat itu, ia hanya terdiam di atas pohon sambil terus menatap ke atas. Anak-anak yang lain pun ikut meminta Eka untuk turun agar permainan segera selesai. Tapi, Eka ini tidak menjawab. Di sanalah kami mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Aku jemput ke atas kak, ujar Jereng yang segera naik ke pohon mangga itu. Saat sampai di posisi Eka, tiba-tiba wajah Jereng ini langsung pucat. Ia melihat ke atas ke arah Eka menatap. Kami baru sadar apa yang membuat Eka terpaku. Ada perempuan Belanda berbaju putih lusuh yang sudah berlumuran darah di atas pohon itu. Aku ingat, ia menggunakan topi dan wajahnya pucat. Tidak ada bola mata yang bersarang di rongga matanya. Ayo kak, turun kak. Jereng yang kuasa menahan takut segera memaksa Eka untuk turun. Tapi Eka ini tidak bergerak. Tubuh Eka kaku. Jereng yang merasa cemas menurunkan Eka. Eka diturunkan dengan badan yang kaku dan tangan yang meringkuk di depan wajahnya. Badannya dingin. Ia tidak bernapas. Saat itu sosok perempuan Belanda itu sudah menghilang. Kami yang panik segera memanggil Om Rio dan segera membawanya ke puskesmas. Om Rio menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami menceritakan seutuhnya pada Om Rio. Bahkan hingga sosok perempuan Belanda yang sempat ada di atas pohon mangga. Om Rio memilih tidak memusingkan cerita kami tentang sosok itu dan terus menantikan kabar dari puskesmas. Malam itu menjadi malam yang mengenaskan. Eka dinyatakan meninggal dengan penyebab yang sulit dijelaskan. Saat itu, dokter puskesmas mengatakan bahwa Eka meninggal karena serangan jantung. Kami semua sedih mendengar kabar itu. Eka adalah anak yatim piatu yang dititipkan oleh dinas sosial ke panti asuhan ini. Ia belum sempat merasakan indahnya hidup di luar sana setelah lulus nanti.
Ia menutup umurnya di panti asuhan ini dengan kematian yang janggal. Malam itu kami berduka. Setelah melakukan doa malam, kami kembali ke kamar masing-masing. Eka akan dimakamkan esok hari. Tapi belum sempat kami semua masuk ke dalam kamar, dari jauh salah seorang anak Sadewa menyadari ada orang yang berjalan menuju ke arah panti. Seorang anak kecil. Kami yang masih di pendopo pun bingung dan memperhatikan anak itu. "Eka, itu Eka," ucap salah seorang anak Sadewa yang mulai melihat sosok itu. "Tidak mungkin, itu beneran Eka." Ia berjalan ke arah panti asuhan dengan langkah yang terseok-seok. Matanya terus menatap ke arah lorong di bawah tangga. "Kak, Eka, lu gak apa-apa? Katanya lu udah gak selamat," tanya salah satu anak dari Sadewa. Eka tidak menjawab. Ia terus berjalan tanpa memperdulikan apapun. Saat sampai Eka di pendopo, anak-anak berkumpul dan mengurumuninya. Berbagai dugaan terlintas di pikiranku. Salah diagnosakah atau mati suri? Aku berniat menanyakan semua itu kepada Eka. Eka sampai di tangga menuju ke kamar. Aku mengira Eka ini hendak masuk ke kamarnya. Tapi tidak. Ia berhenti. Ia berhenti dan terpaku. Perlahan, ia tersenyum dan menoleh ke arahku dengan wajah yang aneh. Saat itu seketika aku langsung ingat makhluk perempuan yang mirip orang Belanda itu yang sempat berada di atas pohon mangga. Entah mengapa, ekspresi wajah Eka mengingatkanku pada sosok itu. Dan tak berapa lama, tubuh Eka ini langsung ambruk. Seketika itu juga, Eka langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya kaku, sama seperti saat kami memeriksanya di bawah pohon. Posisi tubuh dan tangannya benar-benar sama. Seketika anak-anak panti pun ricuh. Om Rio dan beberapa pengurus yang lain pun yang berada di dekat kami langsung menghampiri Eka dan mendapati kembali bahwa Eka tidak bernyawa. Malam itu menjadi malam yang menegangkan buat kami. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Eka yang sudah tidak bisa bernyawa ini bisa hidup lagi dan berjalan sampai panti asuhan. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah pemakaman dilakukan dan beberapa hari setelahnya, barulah ada pembicaraan di antara anak-anak panti. Ada yang mengaku melihat sekelebat sosok yang hampir mirip seperti sosok yang kulihat di atas pohon mangga. Tapi ia bergentayangan di salah satu sisi panti. Saat itu, ia seolah-olah mendekati seorang anak kecil. Lalu, ada spekulasi di antara kami. Beberapa anak senior yang peka sempat mengatakan bahwa yang terjadi benar-benarlah hal yang keji. Ia menduga setan berwujud noni Belanda itu sengaja menyerang Eka dan ia ingin memanfaatkan tubuhnya untuk berpindah dari wilayahnya. Sebelumnya, sosok noni Belanda ini berada di pohon-pohon sekitaran lapangan SD. Ia ingin pindah dan Eka menjadi korban hanya sebagai kendaraan untuk masuk ke panti asuhan ini. Entah benar atau tidak, tapi cerita itu benar-benar membuat kami tidak nyaman saat itu. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan cukup panjang di panti itu, aku akhirnya lulus dan meninggalkan panti asuhan dengan sejuta kisah di dalamnya. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah lain yang memang tidak bisa aku ceritakan di sini. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.